Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa tibbi qulubina Muhammadin ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratim mustaqim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tak terhingga banyaknya, tak ternilai harganya. Setiap saat Allah limpahkan hingga memenuhi seluruh kehidupan kita. Limpahan karunia yang tak terhingga ini menuntut ungkapan rasa syukur dari kita. Melalui nikmat tersebut kita menyadari, merasakan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang harus menjadi tujuan ungkapan rasa syukur dan pengabdian kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah ke-13. Sebelum kita masuk ke hikmah 13, pada hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari merekomendasikan kepada kita satu tips untuk menjernihkan hati kita. Di dalam hikmah 12 beliau mengatakan, manafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanal fikrah. Tidak ada yang lebih berguna dan lebih bermanfaat bagi hati untuk menjernihkan, membersihkan hati, melebihi uzlah, menyendiri untuk melakukan tafakkur, perenungan terhadap kekuasaan Allah, nikmat Allah, sifat-sifat Allah, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, merasakan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala melalui tafakkur tersebut. Hati tidak akan bening, tidak akan bersih kalau kita tidak melakukan tafakkur. Tafakkur tidak akan memberi hasil yang optimal apabila tafakkur itu tidak dilakukan dalam keadaan uzlah, dalam keadaan menyepi atau menyendiri. Karena ketika kita melakukan tafakkur, perenungan di tengah hiruk pikuk kesibukan dunia, maka hasilnya tidak akan optimal. Kita akan sulit melakukan tafakkur, perenungan yang memberi hasil yang terbaik
apabila dilakukan di tengah kesibukan, di tengah hiruk-pikuk urusan keseharian kita. Oleh karenanya, jika ingin tafakkur memberi hasil yang terbaik, maka harus dilakukan dengan melakukan uzlah. Maka dua hal ini harus dipadukan. Uzlah, menyepi sesaat, menyendiri sesaat dari kesibukan dunia. Bukan selama-lamanya seterusnya kita menyepi, menyendiri, tidak. Uzlah hanya dilakukan sewaktu-waktu secara berkala untuk melakukan perenungan agar kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada gilirannya hati kita akan menjadi bersih, menjadi bening, dan dari hati yang bersih dan bening kita akan termotivasi untuk melakukan amalan-amalan dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idealnya seperti itu. Kita melakukan uzlah dan melakukan tafakkur, perenungan agar hati kita menjadi bening, lalu hati yang bening ini akan menumbuhkan semangat dalam melakukan amalan ibadah sebagai takarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hikmah berikut Ibnu Athaillah As-Sakandari melontarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk keheranan beliau ketika hati seseorang tidak kunjung bening, tidak kunjung bersih. Beliau mengatakan dalam hikmahnya, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi akwanihi, muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bisa hati akan bersinar dengan cahaya iman, dengan cahaya ihsan, dengan cahaya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara yang tergambar di cermin hatinya adalah urusan-urusan dunia. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah di sana. Tidak ada keagungan Allah yang tampak di cermin hatinya. Yang tergambar dan mendominasi cermin hatinya adalah semua yang selain Allah. Al-Aqwan yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah ini, Aqwan adalah bentuk jamak dari kaun. Kaun itu adalah hasil dari kun. Ketika Allah menciptakan alam raya ini, Allah ciptakan dengan kalimat kun. Kun fayakun. Allah ucapkan kun, maka jadilah kaun. Kaun adalah ciptaan. Maka apapun yang ada di alam raya ini adalah kaun. Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain pencipta, itu adalah ciptaan. Yang semestinya mengisi hati seseorang adalah pencipta. Sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala seharusnya itu yang tergambar mendominasi cermin hati seseorang. Tetapi ketika justru yang tampak di cermin hatinya adalah ciptaan Allah, segala macam bentuk makhluk, apakah itu harta, materi, kekuasaan, segalanya, gemerlapnya dunia, itu semua adalah akwan, itu semua adalah kaun, ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
seharusnya hatinya merasakan kehadiran Sang Pencipta, bukan ciptaan. Tetapi ketika hati tidak bening, maka hati tidak bisa bersinar karena dikuasai oleh, didominasi oleh ciptaan tadi, oleh gemerlapnya dunia. Maka hati tidak akan bisa bersinar. Sehingga hati tidak bisa memotivasi pemiliknya untuk melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Karena hati sesungguhnya adalah komandan dalam diri manusia. Komandan memberi instruksi apa yang harus dilakukan oleh prajuritnya. Seluruh anggota tubuh ini adalah prajurit. Komandannya adalah hati. Seluruh anggota tubuh akan melakukan aksi dalam bentuk amal nyata apabila ada perintah, ada instruksi dari komandannya, yaitu hati. Tetapi ketika si komandan didominasi oleh gemerlapnya dunia, oleh ciptaan, tidak ada tampak di sana rasa keagungan Sang Pencipta, rasa maha kuasa terhadap kemahakuasaan Sang Pencipta, maka tidak akan tampak dalam amal nyata perbuatan atau aksi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak muncul instruksi perintah dari sang komandan, yaitu hati. Karena hati telah digelapkan oleh dunia. Hati telah digelapkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya hati itu bening dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Oleh karenanya Ibnu Athaillah dalam hikmah sebelumnya menyarankan kita agar melakukan uzlah, menyendiri sesaat, melakukan tafakkur, kita beningkan hati kita sehingga hati kita memberi instruksi kepada anggota tubuh kita untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu tidak kita lakukan, kita ingin mendekat kepada Allah, bagaimana bisa? Makanya Ibnu Athaillah di sini di hikmah yang ke-13 mempertanyakan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bisa hati seseorang akan bersinar, akan dipenuhi oleh cahaya ilahi, sementara yang mengisi hatinya bukan hal-hal yang bersifat ilahiyah, tetapi yang memenuhi hatinya, menguasai hatinya adalah hal-hal yang bersifat duniawiyah. Yang mengisi hatinya adalah makhluk. Cinta kepada makhluk, ambisi terhadap semua ciptaan Allah, ingin menguasai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ingin memiliki ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa merasakan kemahabesaran, keagungan, kekuasaan, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Penyebabnya adalah karena hati tidak bisa bersinar disebabkan oleh dominasi hal-hal yang sifatnya duniawi. Makanya hati harus dibersihkan. Kemudian Ibnu Athaillah mempertanyakan lagi pertanyaan berikutnya. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Setelah pertama beliau mempertanyakan bagaimana mungkin hati bisa bersinar jika ia dikuasai oleh dunia. Dan bagaimana bisa seseorang akan
berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hatinya terbelenggu oleh syahwat-syahwatnya. Fisik kita bisa bergerak melakukan perjalanan apabila ia dalam keadaan bebas, tidak terbelenggu, tidak ada yang mengekangnya, maka fisik kita bebas bergerak. Begitu pula hati. Hati akan berjalan mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak terbelenggu. Apa yang membelenggu hati? Syahwat, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika mata melihat apa yang di depannya, mata melihat ada mobil keluaran baru, menarik. Gambar yang dilihat oleh mata dikirim ke hati. Hati menyikapinya sebagai sesuatu yang menyenangkan, menarik. Ia jatuh cinta, hatinya jatuh cinta pada gambar tampilan yang dilihat oleh matanya, yang direkam oleh matanya. Muncullah syahwat untuk memiliki apa yang dilihat tadi. Atau ada hal-hal yang lain yang menarik, yang indah dipandang mata. Mungkin lawan jenis atau gemerlapnya dunia, yang semua itu membangkitkan syahwatnya. Karena hati ketika melihat sesuatu yang ia senangi, ia akan jatuh cinta pada apa yang ia senangi. Mungkin sesuatu yang dilihat itu yang sifatnya membangkitkan syahwat. Apabila hati telah dikuasai oleh syahwat, cinta terhadap ambisi-ambisi yang sifatnya syahwat, maka ia tidak akan bisa bergerak, berjalan, mendekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syahwatnya akan mengekangnya. Orang tidak akan datang hadir di masjid untuk sholat subuh jika syahwatnya untuk tidur menguasai dirinya. Maka hatinya tidak bisa bergerak mendekat kepada Allah dengan berdiri, rukuk dan sujud sholat subuh ketika orangnya dikuasai oleh syahwat untuk tidur. Dan syahwat-syahwat yang lain yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tertahan, dipenjara oleh syahwat, maka tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Athaillah mempertanyakan, bagaimana bisa hati akan mendekat kepada Allah, melakukan perjalanan mendekat kepada Allah, sementara perjalanan menuju Allah, mendekat kepada Allah banyak rintangannya, banyak penghalangnya, banyak kendalanya. Itu butuh perjuangan. Bagaimana kita akan menghindari, menerobos kendala-kendala penghalang dalam perjalanan spiritual menuju Allah apabila hati kita tidak bisa bergerak karena dibelenggu oleh syahwat yang menguasai hati. Ini adalah akibat dari hal yang pertama tadi, yaitu ketika hati yang tergambar di cerminnya adalah semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan berefek, akan berakibat kita sulit melepaskan diri dari kekangan syahwat. Karena hati tadi sudah dikuasai oleh dunia, maka syahwat akan mudah mengekang kita sehingga hati kita tidak bisa bergerak mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh
Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya yang ke-13 ini, am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin hati akan masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sementara hati masih dikotori oleh kotoran-kotoran ghafalat, kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah menyebutkan kelalaian itu sebagai kotoran yang beliau sebut janabah, junub. Kalau fisik kita bisa junub, dan junub itu adalah keadaan tidak bersih yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah. Kita tidak bisa masuk masjid kalau fisik kita junub. Maka fisik kita harus dibersihkan dengan mandi besar, mandi junub. Itu fisik kita. Ternyata Ibnu Athaillah memperkenalkan kepada kita, bukan hanya fisik yang bisa junub. Junub adalah keadaan tidak bersih, tidak suci, sehingga menghalangi kita masuk masjid. Maka hati kita, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, juga bisa junub. Hati kita bisa mengalami keadaan tidak suci, sehingga tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau fisik kita junub tidak bisa masuk masjid, maka jika hati kita junub tidak bersih, dia tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu hati harus dibersihkan dari keadaan junubnya. Apa yang membuat hati junub? Ghafalan, kelalaian hati. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita. Kelalaian itulah yang menjadikan hati kita tidak bersih dan tidak layak mendekat masuk. Kalau kita istilahkan hadirat Allah itu, kalau istilah fisiknya kita sehari-hari kira-kira ring 1. Kita tidak bisa masuk ring 1, ring terdekat, kalau kita dalam keadaan tidak bersih. Yang mengotori hati kita adalah kelalaian, alpa, lalai dari Allah, lalai dari peringatan Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita harus dibersihkan dari kelalaian itu agar kita bisa masuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin meningkat. Yang pertama, hati tidak bersih, dipenuhi oleh gemerlapnya dunia. Kemudian hati dikuasai oleh syahwat. Akibat dari hati yang dikuasai oleh gemerlapnya dunia, oleh ciptaan, pada gilirannya hati akan dikuasai juga oleh syahwat. Selanjutnya hati akan selalu lalai. Dan yang terakhir, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, pertanyaan keempatnya yang terakhir adalah am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin hati berharap untuk mengenali, memahami rahasia-rahasia yang halus, sementara dia belum bersih, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah di sini adalah kesalahan-kesalahan kecil, apalagi kesalahan besar. Jangan berharap untuk bisa memahami rahasia yang halus milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa paham, tidak akan mengerti, tidak akan tahu apabila
kita masih berkutat dengan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, maksiat, dosa. Walaupun kesalahan kecil, itu akan menghalangi. Jika kita ingin dibukakan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kepada orang lain, maka hati kita harus bersih dari segala bentuk kesalahan, bahkan yang terkecil sekalipun. Diusahakan, dibersihkan. Ketika hati bersih dari kesalahan-kesalahan itu, kita bertobat dari kesalahan-kesalahan itu, maka Allah akan titipkan rahasianya yang tidak dititipkan pada hati manapun, dititipkan kepada, karena yang namanya rahasia itu hanya dititipkan kepada yang layak untuk dititipi rahasia. Rahasia kita tidak pernah kita ceritakan kepada orang yang tidak kita percaya. Maka rahasia Allah tentang sifat-sifatnya, keagungannya dan seterusnya, rahasia tentang kehidupan ini, Allah akan titipkan pada hati yang dipercaya oleh Allah, yaitu hati yang bersih dari hafawat, kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Itu akan dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia tersebut, ilmu tersebut. Penyebabnya adalah lahir dari ketakwaan. Jika hati takwa, menjaga diri dari hal-hal yang tercela, pelanggaran-pelanggaran, maka ia akan dititipi itu. Dalam Al-Quran disebutkan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Di dalam hadis disebutkan, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam, atau awrathahullahu ma lam ya'lam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah wariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Orangnya hati yang takwa, Allah janji wa yu'allimukumullah. Hati yang takwa akan diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya ya, tentu takwa adalah menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini menyebutkan, kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin dia berharap memahami rahasia-rahasia yang halus sementara ia tidak bertobat dari kesalahannya. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, kesalahan itu manusiawi. Maka yang dituntut dari kita adalah bukan tidak melakukan kesalahan sama sekali, bukan. Tetapi ketika terlanjur melakukan kesalahan, ya kita berusaha menghindari kesalahan. Tapi kalau terlanjur terjadi, maka segeralah bertobat. Bertobat dari kesalahan. Kesalahan itu mengotori hati. Setiap kali kotor, kita bersihkan. Cara membersihkannya tentu dengan taubat. Sama dengan fisik kita, sama dengan pakaian kita. Pakaian yang kita pakai ini sudah berkali-kali dicuci. Setiap kali kotor, dicuci, bersih lagi, kita pakai lagi. Fisik kita juga demikian. Setiap kali kotor, kita mandikan, kita bersihkan. Kotor lagi, kita mandikan lagi, kita bersihkan lagi. Pakaian kita seperti itu. Setiap kali kotor, kita cuci, kita bersihkan, kita pakai lagi. Hati kita ketika melakukan kesalahan, dia kotor. Kita bersihkan lagi. Cara membersihkannya dengan taubat. Tapi ketika tidak mau taubat, atau kita malas bertobat, maka kotoran itu akan mengendap di hati.
Di dalam hadis disebutkan setiap kali seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka ada satu titik noda hitam di hati. Dia lakukan yang kedua kali, bertambah titiknya menjadi 2. Dia lakukan lagi, bertambah. Akhirnya titik hitam itu memenuhi dinding hati. Kalau kertas kosong, kita taruh satu titik hitam, kita tanya, ini apa? Orang akan mengatakan kertas kosong. Atau mengatakan ini adalah satu titik hitam. Tapi ketika titik itu sudah memenuhi kertas, maka yang tampak adalah kegelapan. Tidak ada lagi kejernihan, kebersihan kertas tersebut. Begitu pula hati. Setiap kali melakukan satu kesalahan, maka ada satu titik hitam di hati. Kesalahan dilakukan terus menjadi banyak. Akhirnya hati menjadi gelap. Tetapi jika seorang hamba melakukan taubat, memohon ampun kepada Allah, bertobat dari kesalahan itu, maka titik hitam itu dihapus. Maka setiap kali ada titik hitam akibat hafawat, kesalahan kita, lalu kita segera bertobat, maka titik hitam itu segera terhapus. Sehingga bening lagi. Ketika bening, maka Allah akan titipkan rahasia. Allah akan ajarkan apa yang tidak diajarkan kepada hamba-hambanya yang lain. Syekh Ad-Darani mengatakan, apabila jiwa manusia terbiasa meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan, maka jiwanya itu akan berpetualang di alam malakut. Apa yang kita saksikan yang zahir ini, ulama mengistilahkannya dengan alamul mulk, yaitu alam zahir, alam nyata. Sementara alam yang tidak kelihatan, yang ditempati oleh malaikat, yang gaib, ulama menyebutnya dengan alam malakut. Jiwa manusia yang terbiasa meninggalkan kesalahan-kesalahan dosa, maka ia akan masuk ke alam malakut. Lalu dia kembali kepada pemilik jiwa tersebut dengan membawa hikmah. Hikmah-hikmah yang unik, yang tidak ditemukan pada pemilik ilmu manapun. Tidak heran jika kita biasa mendengarkan kalimat bijak, kalimat hikmah seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalimat hikmah yang kita tidak dengar dari orang lain, hanya terucap dari lisan orang tertentu. Orang ini kemungkinan adalah orang yang terbiasa menghindari kesalahan sehingga jiwanya berpetualang ke alam malakut, lalu Allah bukakan kepadanya rahasia sehingga dia pulang membawa hikmah terucap dari tuturnya, kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat bijak yang kita tidak dengar dari lisan yang lain. Walaupun yang lain punya ilmu, tetapi ada kalimat hikmah yang unik, yang spesial, yang Allah titipkan pada hati yang selalu bersih dari kesalahan-kesalahan. Maka jika kita ingin dibukakan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahasia itu kita akan semakin dekat kepada Allah. Kita akan semakin dekat. Dan terkadang rahasia itu, dan rahasia ini adalah rahasia tauhid sesungguhnya. Karena orang yang menjauhi kesalahan artinya ia orang yang benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah. Tauhidnya semakin bersih, tauhidnya mengajarkan rahasia tauhid yang tidak diajarkan kepada yang lain. Yang rahasia tersebut tidak bisa dibahasakan. Tidak bisa dibahasakan, hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya yang dititipi rahasia tauhid itu oleh Allah. Ia rasakan dan perasaannya itu membangkitkan motivasi
untuk mendekat, semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Dia tidak bisa bahasakan kepada siapapun, karena yang namanya rasa tidak bisa dibahasakan. Yang namanya rasa tidak bisa dibahasakan. Andre Gurutta, Dr. Muhammad Ruslan, beliau Dr. Ruslan Wahab, beliau pernah menyampaikan begini. Rasa manis, manisnya gula, manisnya buah, manisnya madu, manisnya sirup, semua itu adalah manis. Tapi manisnya berbeda. Dan rasa manis gula, rasa manisnya buah, rasa manisnya madu, rasa manisnya sirup, tidak bisa kita gambarkan, kita jelaskan dengan kata-kata. Tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan perbedaan antara manisnya madu dengan manisnya gula, dengan manisnya buah. Kalau mau tahu bedanya, rasakan. Kita rasakan langsung. Kita cicipi madu, kita cicipi gula, kita cicipi sirup. Akhirnya kita tahu, oh itu bedanya. Coba bahasakan, tidak bisa. Karena manis itu yang kita rasakan, itu adalah rasa. Rasa tidak bisa diwakili oleh bahasa. Tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan rasa. Tidak akan pas. Nah, seperti itulah rahasia yang Allah titipkan dalam hati manusia, rahasia tauhid yang tidak akan bisa dibahasakan oleh pemiliknya. Kapan dia bahasakan, maka orang akan salah paham. Karena bahasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Sehingga dia akan dicap oleh orang, oh ini sesat. Pasti salah, sembarangan bilang. Ada yang kita biasa dengar, istilah wahdatul wujud, kesatuan wujud. Orang memahami bahwa yang mengucapkan itu menyatakan dirinya bahwa dirinya menyatu wujudnya dengan Allah. Orang pahami seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Akhirnya orang mengatakan, oh ini sesat. Paham wahdatul wujud itu sesat. Karena orangnya menyatu dengan Allah. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Di dalam dirinya ada Allah. Ulamanya ditanya, ma fil jubbati ilallah. Tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Orang mengatakan, nah ini sesat, ini ungkapan. Ketika kita pahami kalimat yang dia ucapkan. Padahal yang ia rasakan adalah tidak ada wujud di alam ini kecuali hanya satu. Yaitu Allah. Itulah wujud hakiki. Sementara wujud manusia, wujud makhluk itu adalah wujud yang nisbi, yang temporer. Kan dulu kita tidak ada, tidak berwujud. Lalu Allah ciptakan kita, kita lahir, kita punya wujud. Dan ada saatnya nanti kita tidak punya wujud lagi. Kita sudah tidak ada. Maka wujud kita ini diatur oleh yang maha pemilik wujud yang hakiki, yaitu Allah. Kalau begitu, wujud yang sesungguhnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud oleh yang mengucapkan tidak ada dalam jubah kecuali hanya Allah. Bukan Allah ada di dalam jubahnya, tidak. Tetapi apa yang ia rasakan dengan jubahnya, dengan pakaiannya, pakaian jubahnya yang ia pakai ini adalah karunia Allah. Maka yang ia rasakan dengan adanya jubah ini adalah Allah. Bahwa saya tidak mungkin punya jubah kalau Allah tidak memberi saya karunia. Tidak mungkin saya bisa pakai jubah kalau Allah tidak beri saya kekuatan. Maka semua ujungnya yang ia rasakan dalam hidup ini adalah ia merasakan wujudnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ungkapan mengatakan mohon maaf, wa fi kulli syai'in lahu ayatun
tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu yang namanya sesuatu itu adalah makhluk. Segala sesuatu yang Allah ciptakan sebagai makhluk ini, di dalamnya itu ada ayat. Apa itu ayat? Tanda. Ada ayat, ada tanda, ada bukti tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwa ada yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena alam ini Allah ciptakan untuk menunjukkan bahwa ada Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya supaya dikenal oleh makhluk, makanya Allah ciptakan alam raya ini. Allah ciptakan ada yang pintar supaya lewat kepintaran orang itu kita kagum. Kita bukan kagum pada kepintarannya, tetapi kagum pada yang menciptakan yang pintar ini. Kita menemukan pemandangan yang cantik, maka yang kita temukan sesungguhnya adalah pencipta dari pemandangan yang cantik. Kita tidak hanya kagum pada pemandangan yang indah, tetapi kita kagum pada pencipta pemandangan yang indah itu. Ada orang yang pandangannya terbatas pada pemandangan yang indah. Dia terkagum habis-habisan dengan pemandangan yang ia lihat. Itu adalah syai', itu adalah sesuatu, pemandangan itu sesuatu. Dia menemukan orang yang jenius, hebat, luar biasa. Ia terkagum-kagum pada kehebatan, keluar biasaan orang itu. Tapi dia tidak sampai pada kesadaran bahwa ada yang menciptakan orang hebat ini. Ada yang menciptakan pemandangan indah ini. Maka di ujung dari segala sesuatu yang ia lihat, yang ia simpulkan adalah annahu wahidun, bahwasanya hanya ada Dia yang Maha Esa. Berarti wujud yang sesungguhnya hanya satu, yaitu Allah. Nah, tetapi ada yang salah paham dengan ungkapan tersebut sehingga mengatakan itu sesat. Padahal itu adalah rahasia yang Allah ajarkan kepada orang yang bersih hatinya, sehingga setiap kali dia memandang alam ini, semua yang terhampar di depannya, semua yang ia rasakan, semua membimbing dia, mengarahkan dia untuk sampai pada satu kesimpulan annahu wahidun, bahwasanya ada yang Maha Esa di sana. Di balik segala sesuatu ada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu Maha Esa. Tidak ada yang lain. Semua wujud ini nisbi. Wujud yang hakiki hanya satu, yaitu yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh hati yang bersih. Hati yang didominasi oleh makhluk tidak akan bisa memahami itu. Dia justru akan dikuasai oleh syahwatnya, didominasi oleh kealpaan-kealpaannya, oleh pelanggaran-pelanggarannya. Oleh karenanya Ibnu Athaillah melalui pertanyaan-pertanyaannya yang 4 ini menginginkan kita membersihkan hati agar hati kita bersinar. Kita tinggalkan syahwat agar kita bisa memulai perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa memulai perjalanan menuju Allah kalau syahwat masih membelenggu kita. Dan kita tidak akan bisa masuk mendekat menjadi hamba yang sangat dekat, ada di ring satunya Allah, apabila kita tidak melepaskan diri dari ghafalat, kelalaian-kelalaian kita. Maka perbanyak zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa memahami rahasia-rahasia dari kehidupan ini jika kita tidak meninggalkan hafawat, kesalahan-kesalahan, walau sekecil apapun. Dan jika terlanjur melakukan kesalahan, jangan pernah lupa untuk selalu taubat. Jadi bertobatlah dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Sama seperti kita membersihkan fisik kita, pakaian kita setiap kali tercemar oleh kotoran. Kita cuci pakaian kita,
kita bersihkan tubuh kita setiap kali kotor. Begitu pula hati, setiap kali dikotori oleh kesalahan, kita segera bersihkan dengan taubat. Apabila ia terjaga kebersihan hati, insya Allah hati ini akan dititipi ilmu yang tidak dititipkan oleh Allah pada hati yang lain. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepadamu. Ilmu yang tidak diajarkan kepada yang lain. Dan dengan ilmu itu akan menjadikan kita semakin sadar untuk dekat dengan Allah. Sadar sebagai hamba, sehingga kita mampu memposisikan diri sebagai hamba di hadapan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan dari hikmah yang ke-13. Agak panjang memang hikmahnya karena ada 4 kalimat berupa 4 pertanyaan. Lumayan panjang dibanding dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Semoga hikmah ini, penjelasan hikmah ini bisa membimbing kita untuk mensucikan, membersihkan hati kita dari syahwat, dari dominasi makhluk dunia, gemerlapnya dunia, sehingga setiap kali kita memandang gemerlapnya dunia, bukan gemerlapnya dunia yang tercetak di hati kita, akan tetapi kemahakuasaan pencipta dunia yang gemerlapan itulah yang akan menguasai hati kita, sehingga hati kita semakin sadar untuk selalu tunduk dan patuh kepada yang menciptakan dunia yang gemerlapan ini. Tapi kita tidak terpesona, tidak terlena oleh gemerlapnya dunia, tetapi kita mampu menembus gemerlapnya dunia. Hati kita mampu menembus, memandang siapa yang ada di balik gemerlapnya dunia, yaitu yang maha kuasa, yang maha esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.